Pak Menkumham, ya, dengarkan kata-kata orang gila ini. Kalau Bapak memang tidak mau percaya dengan saya, nggak apa-apa, Pak Menkumham. Tolong diperiksa nanti handphonenya dari Pak Johari dan Pak Johar ini ya. Benar nggak nih ada WA minta-minta duit, ya? Nanti kalau perlu WA dari istri saya, itu kan pakai handphone istri saya, ya kan? Kami bersedia kok, kasih lihat ya. Nggak apa-apa, di digital forensik aja, bahwa percakapan ini adalah percakapan otentik dan asli. Kita tuh tidak suka melakukan hoax dan nggak suka pura-pura ya. Ketika saya klarifikasi, bukan saya menarik balik, saya memperjelas kata-kata saya. Ya, jadi yang saya ketahui tentang Sambo ya seperti itu. Yang saya ketahui tentang Sambo itu tidak tidur di tahanan lapas Salemba, ya, tidur di ruang kantor KPLP atau tidur pulang rumah saya nggak tahu. Karena kenapa? Nggak pernah ngelihat, tidak ada tahanan yang melihat dia. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD meminta pengacara Alvin Lim membuktikan pernyataannya bahwa Verdi Sambo tidak berada di lapas Salemba. Namun Mahfud menilai banyak pernyataan Alvin Lim yang belum bisa dibuktikan. Mahfud menyebut belum mengetahui kepastian Verdi Sambo di Rutan Salemba, Jakarta. Mahfud meminta Alvin Lim melaporkan temuannya ke kantor Menko Polhukam. Dalam sebuah wawancara, Alvin Lim menyebut Sambo tidur di kantor Kepala Satpam Lapas yang berpendingin udara. Ya baguslah kalau dia punya info begitu. Diberitahu aja ke saya boleh, di mana dan kapan dia lihatnya, kan tinggal gitu aja. Kalau isu begitu sih di Sukamiskin banyak orang pulang tiap hari. Itu soal-soal yang harus kita selesaikan memang kalau ada. Kalau ke lapas itu ngeceknya ya pasti tiap kan ada Irjen, Inspektur Jenderal. Itu yang selalu ngawasi. Kalau ada sesuatu dia saya panggil. Tapi ini kalau dari Alvin kan memang terlalu banyak ya pernyataannya, semua bagi dia jadi kasus, jadi tidak jelas yang mana yang benar, mana yang salah akhirnya. Terkait dengan kasus Sambo ada di luar, nah Sambo itu diletakkan di Cipinang itu hanya sebentar, tapi langsung dipindah ke Cibinong. Boleh kan orang minta pindah penjara atas pertimbangan tertentu, saya minta di penjara di Cibinong atau di Cipinang atau di Salemba. Ini hanya sebentar, dan betul dalam waktu sebentar Sambo dititip di Cipinang itu tidak ketemu Alvin. Kenapa? Karena Alvin sedang di luar sakit, dibantar keluar penjara, dirawat di rumah sakit di luar itu, mana mau ketemu Sambo, sehingga dia berteriak-teriak, saya selama berada di Cipinang tidak pernah lihat Sambo. Saya tanya kepada orang-orang sekitar, tidak ada Sambo katanya. Dia tidak ada di situ, dia sedang dibantar karena sakitnya memang parah dia. Menkumham Yasona Lawli menanggapi isu liar yang disampaikan Alvin Lim perihal terpidana Verdi Sambo tidak berada di lapas. Yasona geram ke Alvin Lim. Orang gila itu, kata Yasona Jumat 5 Januari 2024. Yasona mengatakan Sambo hanya ditahan beberapa hari saja di lapas Salemba. Sambo lalu dipindahkan ke lapas Cibinong. Yasona menegaskan tuduhan Alvin Lim tidak benar. Dia memastikan tak ada perlakuan khusus untuk Sambo. Orang gila itu. Dia orangnya nggak ada di situ, dia kan sakit di rumah sakit. Sambo itu cuma 5 hari di Cipinang, kemudian dikirim ke Cilegon. Asal ngomong aja. Ini tidak benar ya Pak? Nggak benar lah. Udah bisa dipastikan Pak? Udah dipastikan kalau benar itu? Udah kan bikin beritanya udah. Dia itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Saya bersyukur sih dibilang orang gila ya sama Pak Yasona ya. Tapi yang pasti saya bukan gila kekuasaan dan gila jabatan, teman-teman ya. Beda sama orang-orang yang saking gila jabatan, haus jabatan ya, sehingga dia lupa, teman-teman, akan tugasnya dalam penegakan hukum. Saya akan kasih tahu borok-boroknya dalam-dalamnya sampai jeroan-jeroannya, teman-teman. Pertama, teman-teman ya, di bawah Menkumham itu ada lapas, ada rutan, ada pengayoman ya, rumah sakit. Untuk pengayoman sendiri saya memberikan kepada teman buktinya. Pengayoman ini ada kepala penjaga, teman-teman, yang bernama Pak Johar dan Pak Rusdan. Ini dua adalah orang paling brengsek yang suka memeras. Saya berikan pada teman bukti pemerasannya dan bukti bagaimana dia meminta uang. Ya, ini ada bukti WA, teman-teman ya. Bukti WA ini adalah bukti otentik. Ya, ini bukti komunikasi antara beliau dengan penjaga tersebut.
Penagihan per ya, rumah sakit ya Pak, ini lagi mau keluar. Sudah proses Mbak cuci darahnya, signal jelek ya Pak, signal jelek ini lagi di MC Pulau Mas, lagi dicuci darah. Kata si Tio, ya namanya kita di rumah sakit, istri saya bawa handphone ya boleh ya, karena ini komunikasinya sekali lagi teman-teman, bukan dengan saya tapi dengan istri saya. Saya tidak bawa handphone, yang bawa handphone istri saya, dan istri saya menggunakan handphone karena dia bukan tahanan. Oke, semoga cepat pulih Mbak Vio. Besok malam saya pulang kampung. Titip pesan Bang Alvin barangkali bisa bantu buat perjalanan. Jadi dia mau pulang kampung minta duit, Pak ya. Jadi biasa nih minta duit buat pulang kampung. Makasih ya merepotkan. Malam Pak Johar, iya Pak Alvin tanya besok mau ditransfer atau ambil cash aja. Cash aja katanya. Saya ke kantor, mau dibawain oleh-oleh apa? Bang Alvin, kok jadi abang sih? Gak apa-apa. Pak Johar, sehat-sehat aja kata Tio. Udah sakit ginjal, gak bisa makan macam-macam sembarangan. Buat Mbak Tio aja katanya. Gak usah repot-repot, gak apa. Kita tolak ya secara halus. Habis itu uangnya kita berikan. Habis itu. Ini April 25. Jadi setiap minggu ya, Tio itu selalu diminta duit. Baik melalui WA maupun ngomong langsung. Ini yang melalui WA aja bisa kasih tahu dia. Ini 16 nih kita lagi Mbak Tio, besok ada tamu. Barangkali bisa bantu ya, makasih. Setiap minggu minta uang ya teman-teman ya. Kita dikasih sama Tio ranging antara 2 juta sampai 5 juta per minggu. Jadi selama 6 bulan sudah ada di rumah sakit, sudah puluhan juta diterima oleh Pak Johar dan Pak Rusdan. Tolong Pak Menkumham ya, dengarkan kata-kata orang gila ini. Kalau Bapak memang tidak mau percaya dengan saya nggak apa-apa Pak Menkumham. Tolong diperiksa nanti handphonenya dari Pak Johari dan Pak Johar ini ya. Benar nggak nih ada WA minta-minta duit ya? Nanti kalau perlu WA dari istri saya, itu kan pakai handphone istri saya, ya kan? Kami bersedia kok kasih lihat ya. Gak apa-apa, di digital forensik aja bahwa percakapan ini adalah percakapan otentik dan asli. Kita tuh tidak suka melakukan hoax dan tidak suka pura-pura ya. Ketika saya klarifikasi, bukan saya menarik balik, saya memperjelas kata-kata saya. Ya. Jadi yang saya ketahui tentang Sambo ya seperti itu. Yang saya ketahui tentang Sambo itu tidak tidur di tahanan lapas Salemba, ya tidur di ruang kantor KPLP atau tidur di ruang rumah saya nggak tahu. Karena kenapa? Nggak pernah melihat, tidak ada tahanan yang melihat dia, ya. Karena kalau dia masuk ke dalam blok tahanan itu pasti lihat. Tahanan yang masuk di situ tuh selalu Pak, selalu ya ada SOP-nya. Pertama kepala dibotakin, kepala itu dibotakin. Jadi kalau kalian dikasih lihat foto sama Kalapas Beni, dikasih lihat foto sama Kadipas ya, foto Sambo dengan gagahnya punya rambut gondrong ya, itu saja sudah keistimewaan. Semua tahanan yang masuk penjara itu wajib dibotakin. Termasuk saya pun waktu itu mau dibotakin, saya kalau mau bayar tuh tidak dibotakin bisa. Tetapi saya bersedia, saya bilang botakin aja. Makanya ini rambut saya masih pendek nih. Ya, saya selalu dibotakin, gak apa-apa. Ya itu ada prosedurnya. Terus kalau dibilang 3 hari di lapas Salemba terus dikirim ke lapas Cipinang juga aneh. Kenapa? Setahu saya Pak Penali itu 1-2 minggu dan itu wajib. Ya. Ini dia saya yakin tidak masuk akal. Kedua adalah kenapa kok dia dipindah ke Cibinong? Ya kan? Anda lihat ya aneh. Ya orang-orang yang hebat berkuasa atau berduit dipindah ke Cibinong. Bukan cuma Ferdi Sambo, tetapi juga Joko Chandra. Teman-teman, satu hal tentang Joko Chandra, ya informasi yang saya dapat dari Pak Johar ini adalah Pavilion Edelweiss, yaitu sisi rumah sakit Pengayoman yang ada AC-nya di sana, ya itu dibangun oleh Joko Chandra dan digunakan untuk kepentingan Joko Chandra. Itu yang dikatakan Pak Johar kepada kami, ya. Dan Pak Joko Chandra katanya dia pindah ke Cibinong dan membangun pavilion di sana, ya di Cibinong tersebut. Jadi kita patut curigai nih, ya patut diduga ya, saya bilang patut diduga ini kalau informasi dari petugas, saya nggak tahu benar atau enggak ya. Apakah Ferdi Sambo juga menggunakan fasilitas yang digunakan oleh si Joko Chandra? Ya. Tapi aneh kan, kok kenapa orang-orang yang berduit ini mampu pindah? Kalau memang mau dipindah, kenapa yang cuma berduit aja dipindah? Yang nggak berduit kenapa nggak dipindah? Contoh di lapas Salemba, di lapas Cipinang itu, ya orang-orang berduit pada pindah. Surya Darmadi yang 5,7 triliun pindah. Asabri 7 triliun pindah dari Cokro, ya. Itu orang-orang pada punya duit
pada pindah ke sana teman-teman ya. Aneh, Indonesia juga cuma melihat ini kok aneh, dan banyak selain 2 orang itu sudah banyak yang lainnya yang juga pindah dan akan ikut pindah teman-teman. Kenapa? Karena di lapas Cipinang saat ini kepala rutannya, kepala lapasnya bagus teman-teman. Teman-teman, kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek.